semua, selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Rabu tanggal 10 November tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Dan bulan sekarang pukul 12 tepatnya sudah masuk ke Aquarius di 1 derajat 8 menit, hampir 2 derajat pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan dia akan terus bergerak sore malam hari, bulan akan conjunction dengan Saturnus. Nah, kalau di siang sendiri itu kayak kita punya satu pemahaman tentang gimana sih sebenarnya, jadi kayak kita kayak tahu persis gitu ya, duduk perkaranya, story-nya tuh dulu gimana, sekarang gimana, dan kenapa sekarang begini, karena ada sejarahnya ini. Kalau begini nanti kita bisa lihat ke depannya, mungkin kita bisa antisipasi masalah lain, dan ketika kita punya antisipasi terhadap masalah lain, kita seperti punya jawaban tentang apa ya seharusnya yang kita lakukan supaya hal-hal yang kita tidak inginkan, yang kita ingin hindarkan itu bisa dilakukan. Dan pada saat itu kita berpikir, oh barangkali kita memang harus komunikasi dengan pihak yang berwenang, dan itu adalah pada saat sore. Kemudian ya, setelah kita punya revelation tentang duduk perkaranya, historinya, kekhawatiran kita ke depan, kita bicara langsung dengan orang yang berwenang, atau kita berusaha memahami posisinya orang yang berwenang, kenapa dia harus memegang satu prinsip tertentu. Dan jika 2 hari lalu atau sebelumnya kita berada pada posisi yang lawan dari siapapun yang berwenang, sekarang kita sudah bisa lebih memahami posisinya mereka. Tidak harus kita berganti posisi ya, kita tiba-tiba yang tadinya melawan menjadi mendukung, itu kemungkinan terjadi tapi tidak semua. Dan yang terpenting adalah pada saat ini dimanapun posisinya ya, di sejalan atau tidak sejalan dengan orang-orang yang berwenang, yang kita pikirkan hanya satu, yaitu yang terbaik buat semua. Karena sekarang kita sudah bisa melihat 2 sudut pandang. Jadi setiap orang yang mampu melihat 2 sudut pandang itu biasanya punya kebijaksanaan, punya kearifan yang jauh lebih tinggi. Dan dia tidak lagi ngotot di satu titik, karena paham bahwa apapun yang diototkan gitu, yang dipaksakan, yang diperjuangkan, itu selalu mengubah satu hal yang besar. Dan getok tular gitu, kayak yang domino efeknya akan selalu ada hal lain, dan domino efek itu bisa kembali lagi ke tempat orang yang dimenangkan, itu efeknya menjadi lebih buruk. Jadi somehow kita punya pemahaman tentang domino efek tadi. Kalau saya bisa mengatakan domino efek itu adalah blok-blok domino kecil yang kita susun, kalau dijatuhkan dia akan terus-menerus menjatuhkan yang lain sampai titik terakhir. Ini yang saya lihat, dan ini tetap ketika Venus, Mars, dan Aquarius itu masih membentuk satu transit, dan ini di derajat yang sama, derajat yang hampir sama pula, itu semuanya jadi personal. Nggak ada yang nggak personal, semuanya sepenuh hati. Dan kalau kita lihat ini, kebetulan saya belum membuat kartu gambar yang tanggal 11, tapi tanggal 11 kalau kita lihat di sini, ya ini tanggal 10, kita lihat Venus dan Merkurius sebelah kanan, dia ada di 7 dan 6 derajat. Besok harinya tanggal 11 itu Merkurius sudah di 8 derajat, Mars ada di 7 derajat. Artinya sekarang bacaan tanggal 10, artinya setiap kali satu planet melampaui planet yang lainnya, maka dia akan lebih dominan. Jadi yang hari ini dominan adalah ambisi kita, dorongan kita, keinginan kita. Maka besok yang menjadi dominan adalah logika kita, di atas dari apa yang pernah kita sangat inginkan.
gitu kira-kira. Ya, hari ini memang tidak mudah, ada cambuk, tapi yang jelas ada dorongan yang besar buat kita ya, untuk menyampaikan apa yang menjadi concern kita, yang menjadi masalah buat kita, dan kita merasa punya urgensi untuk membuat orang yang berwenang itu mengetahui posisi kita atau posisi yang kita wakili. But somehow karena di kanan gambarnya gambar rubah, it's not that easy. Barangkali karena kita ngotot, kamu nggak tahu soalnya kayak gini. Sebenarnya setelah kita bicara dan ngotot dengan kan namanya gambar cambuk ya, jadi dengan cara yang sangat seperti memecut gitu ya, menggelegar kayak geledek gitu. Ternyata kita ketahui bukannya mereka nggak ngerti, cuman mereka punya pertimbangan lain untuk memastikan posisi mereka itu. Ada hal lain tentang regulasinya, tentang kebijakan yang lain, something like that. Tapi kita nggak akan tahu kalau kita nggak ngotot dan kayak kita memaksa masuk ke satu pintu, penjaganya kita dorong, kita di dalam terus teriak-teriak kayak gitu, terus tiba-tiba, iya, aku tahu, nggak ada yang aneh. Terus kita tiba-tiba terhenyak gitu. Kira-kira kayak gitu penggambarannya kalau didramatisir. Jadi satu kartu yang keluar itu increase support. Jadi sebenarnya ketika kita, katakanlah tadi situasinya kayak drama gitu, sebenarnya kita tahu mereka support. Jadi yang tadinya kita pikir adalah oposisi atau yang menghalangi perjalanan kita, ambisi kita, ternyata itu juga support. Dan mungkin juga kalaupun dia tidak memberi support, kita jadi tahu siapa yang bisa mensupport kita ya, yang satu perahu dengan kita gitu. Anyway ya, ini bukan situasi yang mudah. Hati-hati. Ada peringatan di sini. Caution is warranted. Hati-hati. Stop it. Jangan reckless, jangan ceroboh. Kalau tadi penggambarannya kita memaksa masuk, menerobos masuk, dan satpamnya kita dorong sehingga kita bisa berteriak-teriak pada yang punya ruangan, kemudian dia mengatakan dengan tenang, iya saya bukannya nggak tahu, itu pasti ada resikonya buat kita somehow. Entah ada dorongan balik ya, mungkin satpam yang kita dorong tadi dia udah punya teman lebih banyak, dia dorong kita keluar, atau lebih parah lagi kita jadi tersangka dalam kasus yang bisa mengkriminalisasikan kita somehow. Itu yang saya lihat ya. Jadi saya mungkin ceritanya agak dramatis ya, dan tadi saya penggambarannya juga memang drama ya. Anyway, ini yang ingin disampaikan bahwa apa yang kita upayakan, seberapapun idealnya, itu akan selalu menabrak sesuatu, dan kita pada titik tertentu merasa bahwa this is the only way, tapi tetap kita harus tahu bahwa akan selalu ada energi balik ya, menghujam ke kita. Kalau kita menghujam ke arah depan dengan begitu keras, pasti baliknya ke kita juga sama kerasnya. That's the message ya, pesannya itu. Jadi kalau kita lihat di sini memang Nine of Winter ya. Jadi ini kan kartu masa lalu. Your worries and fears aren't real. Jadi kita pernah dalam situasi cukup lama, mungkin sampai tahunan gitu ya. Kita selalu khawatir, kita selalu merasa diteror, kita selalu merasa ketakutan. Ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman dan kita merasa sendiri. We feel all alone ya. Buat beberapa orang, menjadi diri sendiri dan kita otentik untuk satu hal yang kita hanya bisa sendiri. Jadi kita jenius gitu, katakanlah levelnya kita jenius, kita begitu pinter, dan kita nggak bisa pura-pura untuk jadi nggak pinter gitu ya. Kita akan merasa lonely ya, we know that ya. Ini termasuk salah satu situasi seperti itu. But somehow hari ini kita seperti menemukan bahwa kita tuh nggak sendiri. Kita mungkin di lingkungan kita sekarang, kita lonely, nggak ada orang yang ngerti kita. Kalau kita ngomong, kita kayak pakai bahasa planet gitu ya, bahasa dari negara lain, but somehow ada orang yang mengerti kita. Tapi kemudian kartu yang berikutnya Dragonfly, ini
adalah focus upon the fact that God loves you and always has the highest of intention for you. A positive outlook makes it easier to recover from life's little difficulties so that you can move onward and upward, ya. Jadi kalau katakanlah yang lalu kita sendiri, tapi kita sebenarnya berada di lingkungan yang kita nyaman, walaupun kita nggak merasa sepenuhnya diterima. Hari ini kita seperti menemukan teman baru, kelompok baru. Dan pada akhirnya kita kayaknya akan lebih cenderung ke teman atau kelompok baru, ya. Dan teman-teman yang biasanya berada di sekitar kita menjadi tidak menarik lagi, something like that. So, kita akan dengan senang hati keluar ke lingkungan baru, walaupun ada rasa sedih yang tertinggal di hati, tapi memang itu pilihan kita karena kita paham kita bisa lebih diterima. And the Empress come on, ada di situ lagi. Why? Ini hari ketiga dan 3 hari berturut-turut the Empress ada di situ. Anyway, kita lihat yang di belakang. Dramatik, iya, obsesif. Kita tuh kalau ngomong tuh kayak kita cerita. Ini mungkin nggak hanya kita ya, kita kayak aku tuh kan, jadi apa yang kita suka itu yang menjadi utama dan ceritanya semua drama karena dia cup kan, ya cup, dan dia bukan queen, jadi lebih gitu yang orang juga mungkin males gitu ya dengerin, orang lain males dengerin, buat kita itu it means the world gitu ya. Ini adalah dunia saya meneriakan apa yang menjadi kehidupan saya, nafasnya saya, cintanya saya. Semua orang juga, iya kemarin juga kamu udah bilang like 500 kali, iya kayaknya udahlah gitu ya. Tapi karena ini tentang dunia kita ya kita akan ngomong kayak kita nggak ingat kalau kita udah bilang 1000 kali pun gitu kita nggak inget gitu. Terus challenge-nya ya tadi ini masih sama kalau menurut saya. Challenge-nya adalah karena kita ingin didengarkan, kita ingin dilihat kita benar, kita ingin dilihat bahwa kita tuh keren gitu, which is mungkin udah nggak gitu. Nah kalau saya lihat di sini sebagai sarannya Knight of Wands ya, Knight of Wands itu energinya adalah percaya diri, ya maju aja. Ini energinya Aries kalau tidak salah deh. Coba Sagittarius ya. Energinya Sagittarius itu adalah ketika kita punya idealisme yang begitu besar ya, dan kita ingin berlari menuju apa yang menjadi idealis, ya lakukan saja. Perkara orang nggak ngerti kita, so what gitu loh ya. Teman-teman Sagittarius, dan tidak hanya yang mataharinya Sagittarius, itu kalau sudah punya idealisme, emang gue pikirin lo ngomong apa, aku tahu aku yang paling benar kok. Kenapa situ sibuk gitu kan? Nah di sini mungkin barangkali pada akhirnya tetap kalaupun kita punya satu keyakinan dan kita terus marching ahead gitu ya, nggak peduli apa, which is orang juga udah, hello kamu ngapain udah malam udah sore, masuk kamar dulu gitu, nggak bisa gitu, masih tetap aja gitu marching ahead. Terus lama-lama bingung, nggak ada penontonnya lagi kan. Habis itu ya udahlah kalau gitu aku pulang. Kira-kira kayak gitu situasinya. Itu tadi kiasan semua. You never lose those you love. You can pierce the veil of death with your awareness that life never ends. You never lose those you love. You can pierce the veil of death with your awareness. Pierce the veil of death. Awareness that life never ends. Ini barangkali cerita tentang idealisme tadi ya, kalau saya bisa bilang. Ini buat beberapa, kalau simpelnya adalah kalaupun kita meninggal seorang yang kita cintai, kita tahu bahwa keyakinan kita tentang cinta pada dia, pada sesuatu itu tidak pernah hilang. Itu ada di dalam hati kita. Kalau buat yang tadi idealisme ya, kita punya awareness, kita punya keyakinan gitu ya, bahwa idealisme kita itu memang ada ceritanya sendiri.
yang mengusung pada saat ini idealisme itu adalah kita sebagai makhluk. Wanita misalnya, wanita mengusung itu. Pada satu saat wanita tidak ada lagi di dunia ini, atau wanita mungkin karena kebutuhan yang lain gitu, seperti berpindah area pekerjaan dan kemudian tidak lagi mengusung hal tersebut. Tapi awareness tentang idealisme itu tidak akan pernah mati. Somebody will take care of that. Universe will make sure somebody will take care of idealisme tersebut. Oke? Ini yang saya lihat cerita di sini. Memang hari ini adalah tentang keyakinan kita pada sesuatu, ya, keyakinan kita pada sesuatu yang kita sepertinya kayak punya arah untuk kemana kita berjuang, dengan siapa kita berjuang. Oh ya, saya baru ingat. Bulan ada di Aquarius. Aquarius itu adalah tentang melihat ke depan. Kita melihat siapa teman kita, siapa ally kita, dan siapa yang menjadi penghalang dari tujuan utama kita. Dan itu akan kita lihat juga. But somehow sekarang kita menemukan ally. Itu yang paling penting. Ally adalah sekutu. Oke, Benita Indrasa di sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.